Yesus ya. Dan selamat menjelang pagi subuh ya sekarang untuk Ibu Murni yang ada di Jerman. Dan selamat good evening untuk teman saya Bu Jenny yang ada bersama-sama dengan kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kembali di pagi hari ini dan waktu setempat dimanapun kalian berada saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudari, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau ya Bapa, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau setiap saat Bapa memberikan kesempatan kepada kami untuk berjuang, untuk memperbaiki segala kehidupan kami, agar kami bisa serupa dan segambar dengan Bapa Surgawi, firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, mampukan saya untuk bisa menyampaikan ini, untuk bisa memberkati banyak orang. Bapa, tolong hamba-Mu ini secara khusus dengan wifi yang belakangan ini terganggu ya Bapak. Tolong Tuhan, bantu hamba-Mu ini supaya jaringan internet ini boleh berjalan dengan lancar karena Tuhan yang menjaga dan menolong. Bapak Surgawi, terima kasih kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan renungan ini yang memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, amin. Baik saudara-saudariku, hari ini kita membaca kitab 1 Timotius yang terakhir, yaitu bagian pasal yang ke-6. Dan saya memberikan tema hari ini, berjuang merebut hidup kekal. Ya. Surat 1 dan 2 Timotius ditulis oleh Paulus dan disebut sebagai surat-surat pengembalaan. Nah, yang menulis surat Timotius ini tentunya adalah Paulus. Saya pernah mendengarkan bahwa banyak teolog yang meragukan penulisan surat Timotius ini bukan Paulus yang menulisnya. Pernahkah saudara mendengarkan hal itu? Nah, saudara dengarkan. Untuk memastikan kalau Paulus yang menulis, mari kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 2b. Ayat 1 berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Dan di ayat 2 ditujukan kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Dikatakan surat dari Paulus untuk Timotius. Nah, beberapa pengkritik ini mempersoalkan penulisan Paulus ya atas surat-surat yang di Timotius ini. Namun, gereja mula-mula memiliki dan menempatkan surat-surat yang asli sebagai bukti. Jadi ada fakta, ada buktinya. Walaupun ada perbedaan dari gaya penulisannya dan dari kosakata dalam surat-surat pengembalaan ini dibandingkan dengan surat kiriman lain dari Paulus yang sebelumnya seperti di Korintus ya. Nah, itu ada sedikit perbedaannya. Tentu karena surat ini adalah surat-surat pengembalaan. Nah, saudara harus tahu usia Paulus sudah lanjut saat dia menulis surat Timotius. Dan perhatikan saudara, ya, Timotius ini, ya, pribadi Paulus saat itu terbeban terhadap pelayanan Timotius dan Titus. Nah, dari surat ini dapat menerangkan perbedaan yang cukup meyakinkan. Saat Paulus menulis surat 1 Timotius ini, setelah peristiwa-peristiwa yang tercantum pasal terakhir di dalam Kisah Para Rasul,
saudara bisa baca ulang ya. Paulus mendapat banyak sekali tekanan. Saat hukuman penjara yang pertama kali dialami oleh Paulus, pada saat dia berada di kota Roma, nanti saudara bisa baca ulang di Kisah Para Rasul 28. Jadi pasal 28 itu Anda bisa baca ulang ya. Nah, dan bisa baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 17 juga, bahwa Paulus berakhir dengan kebebasan. Jadi dia setelah dipenjara, nanti di kitab 2 Timotius dikatakan dia bebas ya. Nah, setelah itu Paulus meninggalkan kota Roma menuju ke arah barat ke Spanyol, dan di sana melaksanakan pelayanan yang sudah lama sekali dicita-citakan oleh Paulus ya. Saudara, jika mau tahu lebih jelas, Anda bisa membacakan kembali. Saya kasih surat referensinya di Roma 15 ayat 23 sampai 24 dan ayat 28. Nah, kenapa perlu kita baca? Agar kita ketahui surat-surat pengembalaan ini. Paulus kemudian kembali ke daerah Laut Aegea, singgah di Kreta, daerah Makedonia, dan Yunani, untuk pelayanan misi yang selanjutnya. Tercatat ini di sekitar tahun 64 sampai 65 Masehi. Paulus menugaskan Timotius sebagai wakil rasuli untuk melayani di Efesus dan Titus di daerah Kreta. Dari Makedonia, Paulus menulis surat yang pertama kepada Timotius, dan beberapa waktu kemudian Paulus menulis surat kepada Titus. Nah, setelah beberapa waktu itu, Paulus kembali ditawan di Roma. Tidak lama setelah dia mati syahid pada tahun 67 sampai 68 Masehi. Dia menulis surat yang kedua kepada Timotius. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Jadi dia tahu nih bahwa sudah saatnya sudah dekat ya. Nah, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Juga lihat pendahuluan surat 2 Timotius yang berbunyi, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jelas surat Timotius ini penulisnya adalah Paulus. Tidak usah diragukan lagi ya. Walaupun ada yang meragukan atas siapa yang menulis surat Timotius ini, dari bukti bapak-bapak gereja terdahulu dan bukti yang lain surat-surat dari Paulus, tidak diragukan lagi penulis surat Timotius adalah Paulus. Baik, mari kita lanjut. Di Kisah Para Rasul 16, kalau di ayat 1-3, di sana tertulis bahwa Paulus berkunjung ke Listra. Dia bertemu anak muda dan dididik oleh Paulus dan menjadi penginjil dan gembala. Siapakah dia? Dia murid kesayangan Paulus, sangat terkenal. Dia murid kesayangan Paulus. Dia anak rohani Paulus yang bernama Timotius. Timotius yang lahir dari perkawinan campuran. Ibunya seorang Yahudi dan ayahnya adalah seorang Yunani. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Paulus datang ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya Timotius ini seorang Yunani.
Arti nama Timotius adalah memuliakan Allah, yang artinya menghormati Allah. Timotius ini menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, saudara. Pada saat umurnya yang masih muda, terjadi pertemuan mereka saat Rasul Paulus ini berkunjung yang pertama di Listra. Nah, perhatikan ini sangat menarik yang akan memberikan pencerahan. Kita tahu kan kalau Timotius itu tinggal di Listra. Kita juga tahu Timotius itu lahir dari perkawinan campuran. Ini yang menjadi hal yang luar biasa, bahwa Timotius ibunya seorang Yahudi dan bapaknya seorang Yunani. Walaupun lahir dari orang tua kepercayaannya yang berbeda, Timotius terpelihara imannya dan menerima kasih karunia ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois berperan di sini telah menanamkan iman. Timotius dididik oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois mengajarkan akan kitab suci. Luar biasa menurut saya peran orang tua untuk mentransferkan iman. Ini pesan untuk orang tua yang saat ini menikah campuran kepercayaan, jangan lengah, jangan lalai. Sesuai tema hari ini, berjuang mempertahankan iman. Peran kita seperti ibu dari Timotius ini. Demikian kita melakukan yang sama agar keturunan kita tidak kehilangan iman. Itulah sebabnya saat Paulus bertemu dengan Timotius, Paulus berkata di dalam ayat 2 Timotius 1 ayat 5. Besok ini kita akan temukan ayatnya, tapi saya duluan membacakannya ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Wow. Penyertaan Tuhan atas hidup Timotius ini fantastik. So amazing. Hai engkau anak muda, kebanyakan dari kalian tidak suka nurut kepada orang tua. Jika diajarkan kepada kebenaran firman, kalian menolak. Kalau kalian masih muda, belajarlah dari Timotius yang mendedikasikan dirinya sejak usia muda. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 beberapa hari yang lalu kita sudah baca. Jangan seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, karena usiamu muda. Tapi engkau harus jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius, anak rohani Paulus yang menjadi teladan saksi Tuhan, Timotius ini bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil, sehingga diberikan tanggung jawab menjadi wakil Rasul Paulus yang diutus di kota Efesus. Jujur saudara-saudaraku, saya salut sekali jika ketemu orang yang masih muda, memiliki karakter yang baik. Timotius sejak usia muda sudah menjadi role model, menjadi contoh dalam panggilan Tuhan, menjalani misi. Timotius telah menjadi rekan sekerja Paulus. Fantastik, bukan? Nah, meskipun Timotius masih berusia sangat muda, Paulus tidak mau kalau Timotius yang dikasihinya direndahkan atau dipandang remeh oleh jemaat di Efesus. Paulus menekankan agar Timotius harus menjadi teladan dalam karakter,
Wow, ternyata teladan dalam karakter ini sangat-sangat important, sangat penting. Supaya tidak ada jemaat yang ada di Efesus merendahkannya karena usianya yang masih. Ini menjadi persoalan banyak orang-orang muda maunya tuh dihargai, tetapi tidak dapat menunjukkan sikap dewasa yang membuatnya pantas untuk dihargai. Di sini kita bisa mengetahui bahwa Timotius berkomitmen atas panggilan sebagai saksi Tuhan. Dia menunjukkan tanggung jawab melayani Tuhan walaupun saat dia dalam keadaan sakit. Saudara, bagaimana dengan Anda dan saya? Kita mesti introspeksi diri. Ada loh yang tidak berkomitmen. Contoh dalam pelayanan dikasih tugas, tidak menyelesaikan tugas dengan baik, tidak bertanggung jawab. Saya harap kita bertobat dalam hal ini. Dan kita berkomitmen dan tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan memakai semua orang dari segala kalangan, baik itu anak-anak, orang muda, orang tua, dan para lansia. Tuhan rindu kalau setiap orang menerima panggilannya dari usia muda. Jadi jangan nanti kalau sudah usia tua, kita baru kasih hidup kita pada Tuhan. Oh, kalau boleh bertobat saudara. Kita harus dari usia muda ya. Karena akan lebih banyak lagi karya nyata yang Allah kerjakan bagi dunia melalui pribadi tersebut. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maaf ini, saya bukan sombong saudara-saudara. Saya termasuk orang yang bersyukur diberi kesempatan melayani Tuhan sejak saya masih usia muda. Semasih saya bisa berfungsi. Ada orang yang nunggunya memberikan sisa-sisa hidupnya nanti ya. Tapi kalau boleh jangan saudara, jangan lakukan hal itu. Berapa banyak orang yang tidak peduli misi Tuhan. Ada saja cara dia menolak. Ya, alasan sudah Jo, jangan saya. Bahkan nunjuk-nunjuk dia saja dan menolak mengambil bagian pelayanan. Melalui kesempatan ini saya mau menghimbau jika ada yang mau bergabung bersama kami, ayo join. Mari kita melayani bersama-sama di Sema Adonai. Hidup kita dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Lakukan apa yang kamu bisa. Jangan menunggu untuk memulainya. Kamu tidak tahu Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap anak-anaknya mengembangkan talentamu sampai kamu memberikan hidupmu. Makanya jangan takut dan membuang kesempatan ini, saudara-saudara. Jangan membuang kesempatan. Padahal Tuhan mempercayakan talenta itu untuk kamu pakai melayaninya. Kembangkan potensi. Ya, mari saudara, jika kamu terpanggil, hubungi kami tim Sema Adonai. Naik ke Zoom. Katakan kalau mau melayani bersama kami welcome saudara. Kami pasti sangat senang dapat melayani bersama-sama dengan kalian. Pelayanan ini bukan milik pribadi kami. Pelayanan ini yang empunyanya adalah Tuhan. Mari saudara, beri hidupmu, mau dipakai Tuhan. Demikian himbauan saya untuk kalian melayani bersama-sama kami. Ya, baik, saya teruskan ya. Ayat 1, bacaan kita hari ini. Paulus berpesan menanggung beban perbudakan untuk menghormati pemimpin. Dan di kitab Efesus, ya, Paulus juga berpesan yang sama, saudara-saudara. Saya akan bacakan dari Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Wow, pesan firman Tuhan hari ini, kita harus taat kepada pemimpin.
Paulus berpesan agar jemaat Tuhan untuk setiap kita mematuhi, menghormati pemimpin. Pesan Paulus ke Timotius sampai saat ini, kita harus berpikir yang sehat, yang kritis. Jika ada pengajaran sesat yang di luar Alkitab, maksudnya yang dimelencengkan dari ajaran yang benar. Perhatikan di ayat 5 dikatakan ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nih, dengerin teman-teman. Dulu nih ya, saya percaya ini bahwa ibadah adalah sumber keuntungan. Waktu saya masih awam, ya, dulu menurut saya apa yang tertulis di firman Tuhan dan saya dengan gampangnya katakan amin tanpa mencerna. Kenapa terjadi percecokan di antara orang yang tidak berpikiran sehat dan kehilangan kebenarannya? Kenapa? Karena telah salah punya persepsi. Mengira kalau ibadah adalah suatu keuntungan. Cuman dikutip sedikit aja. Jadi kita harus beribadah supaya kita dapat keuntungan. Kita beribadah supaya kita kaya. Kita beribadah supaya kita sehat. Bla bla bla. Nah, Paulus sangat konsen kepada jemaat Timotius akan hal ini, saudara. Tapi setelah saya belajar dan belajar, jelas ini adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Itu sebabnya perlu belajar firman secara benar agar kita berpikir ya yang sehat dan pemahaman yang benar. Perhatikan ayat berikut di ayat 6 yang berkata begini saudara-saudara. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebelumnya, mari simak di ayat Galatia 1 ayat 9, ada penekanan seperti ini saudara-saudara. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ada pesan penting dalam hal ini, kita harus berhati-hati saudara. Itulah pentingnya kita harus belajar pendalaman Alkitab. Tapi mirisnya banyak orang yang tidak mementingkan hal ini. Ya, jadi kita harus belajar supaya kita tahu ayat itu artinya apa. Jadi kita membelah ayat itu. Nah, jelas ini berbeda dengan tata ibadah yang benar yang dikatakan di ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tahu nggak saudara, Alkitab mencatat di Efesus, para guru palsu nih ya, mengajarkan ibadah untuk memperoleh kekayaan. Ya, pasti saudara sudah dengar. Mungkin Anda ada juga di dalam komunitas itu. Ada doktrin pengajaran bahwa yang diberkati oleh Tuhan akan hidup berkelimpah. Dan yang tidak diberkati itu karena hidup pribadi tersebut tidak beribadah secara benar. Kita harus sadar apa yang dikatakan Paulus di ayat 7. Ya, kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Bagi mereka yang tidak mengerti ayat ini, mereka mengumpulkan harta yang banyak. Dan saat ajal menjemput tidak membawa apa-apa. Kalau tidak bertobat, sia-sia bukan? Lantas apa sikap yang perlu kita lakukan? Setiap umat Tuhan harus ada rasa cukup. Ayat 8 berkata, asal ada makan dan pakaian itu cukuplah. Dalam hal ini saya mau katakan pesan ini berlaku untuk saya. Kenapa?
Karena saya juga harus menghidupkan rasa cukup ini dalam hidupku. Saya berjuang untuk lepas dan merdeka dalam hal ini. Saya tidak malu membicarakan kebodohan saya dulu dalam hal serakah. Serakah yang merasa bahwa tidak pernah cukup. Ternyata serakah itu adalah penyembahan berhala. Ada yang mau tahu mengenai tentang kebodohan saya? Saya akan menyaksikan pada saudara. Saya akan menceritakan saudara-saudara. Tujuan saya berbagi pengalaman ini agar saudara tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah saya lakukan dulu. Saya dulu kalau beribadah setiap minggu, saya tidak mau memakai pakaian baju, sepatu, tas yang sama. Saya maunya dalam 1 tahun yang ada 52 minggu itu penampilan saya harus tidak boleh sama. Sehingga saya membeli baju, sepatu, tas beraneka variasinya. Bahkan parfum saya melebihi dari 100 macam wangi-wangian. Jelas ini kesalahan saya. Saya salah karena saya mengikuti kehendak daging. Tapi yang benar kita beribadah dengan rasa cukup, bukan beribadah memenuhi keinginan daging yang merasa tidak cukup, terus aja mau dikejar. Ya, puji Tuhan saya disadarkan dan saya bertobat dalam hal ini. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah kita ada Ibu Murni yang pernah datang dari Jerman ke Amerika. Kalau dia bisa membuka mute-nya, dia akan berkata, di apartemen saya ini saya punya 2 kamar. Bahkan Ibu Jenny yang ada di tengah-tengah kita juga dia udah berkali-kali datang di rumah saya. Saya tidur di kamar yang kecil. Di kamar yang besar itu adalah tempat gudang saya menyimpan baju saya, barang-barang saya di sana. Itu juga pun teman-teman sudah diperkecil. Karena dulu rumah saya yang dulu itu luasnya itu 2.200 square feet. Kemudian saya sekarang pindah di 950 square feet. Gak sampai separuh besarnya teman-teman. Dan akhirnya apa yang kulakukan? Aku buang-buang barang. Maksudnya bukan buang, aku berikan kepada orang lain. Sepatu, tas-tas yang dulu saya bagi-bagikan, parfum saya bagi-bagi. Jadi, apa yang dikatakan Paulus, cukupkanlah. Kita harus ada rasa cukup dengan kebutuhan pokok kita. Karena tidak ada rasa cukup itu akar kejahatan, yaitu serakah yang bisa mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhannya dan kebinasaan. Mungkin saja Anda bertanya, kata siapa Bu Hen? Kata firman Tuhan loh. Coba cek di ayat 9, berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya, ingin berarti ingin lebih, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakannya, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ngeri sekali kan jika saya tidak bertobat bisa binasa. Akar dari tidak rasa cukup akan jatuh ke dalam pencobaan. Dalam hal ini siapakah yang bisa memerdekakan saya? Hanya firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang menyadarkan saya juga soal serakah ini, saudara-saudara. Dulu nih saya cari-cari yang mana ya di Efesus 5 ayat 5 ini tentang kesalahan saya. Saya masih masih mengikat saya. Ya. Ini ayat ini berkata, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar,
orang serakah atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Aha, orang serakah yang tidak pernah merasa cukup adalah penyembahan berhala. Saya bertobat, saudara-saudaraku. Saya disadarkan ternyata aku beli baju itu bukan warna kuning saja, tapi satu model saya bisa beli berapa warna. Saking nggak pernah puas, serakah. Dan perhatikan juga di Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga, nah ini poin yang saya harus ini, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Pastikan Anda tidak ditemukan tidak benar di hadapan Allah, saudara-saudara. Lagi dikatakan orang serakah yang tidak pernah merasa cukup adalah apa? Penyembahan berhala. Saya berjuang, saudara, untuk keluar dari hal ini sampai saya bisa memakai baju, tas, sepatu yang sama tanpa ada perasaan untuk mengikuti keinginan daging lagi. Bahkan saya bisa beribadah dengan rasa cukup untuk membahagiakan kita. Kita harus bersyukur. Kalau bisa punya pakaian menutupi aurat kita, sudah rasa cukup. Tuhan tidak melihat penampilan luar, saudara. Tapi Tuhan melihat kondisi hati kita. Nah, demikian pula ya poin yang ayat 9, yang ingin kaya akan terjatuh dalam pencobaan. Saya melihat dari beberapa orang yang ingin kaya, bertambah serakah, ambisius, akan mencelakai dirinya sendiri. Belum lama ini saya melihat orang-orang tipe seperti ini. Miris sekali. Bahkan mereka sudah tahu firman. Bahkan levelnya itu sudah menjadi pengajar. Levelnya adalah gembala. Tapi masih diperbudak dengan nafsu yang mencelakai dirinya sendiri. Nah, ini lihat saudaraku. Tapi manusia Allah yang tertulis di ayat 11, artinya manusia yang berkenan, manusia yang mengikuti perintah Tuhan, yang telah menjadi anak Allah, yang telah mengalami transformasi. Itulah artinya manusia Allah. Itulah pesan penutup Paulus di surat Timotius ini. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelemah lembut. Kata kejarnya itu adalah keinginan berhasil. Kejarlah. Karena kita mau berhasil. Dengan upaya apa? Kita berjuang. Kalau kamu tidak berjuang, kamu tidak akan mendapatkannya. Kalau kamu nggak mau bertanding, ya mana mungkin kamu bisa menang. Pesan Paulus kepada Timotius juga berlaku kepada kita zaman sekarang ini. Perhatikan di ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kata bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar berarti ada pertandingan iman yang salah, ya. Ada iman yang benar, ada iman yang salah. Berarti iman yang salah mustahil merebut hidup yang kekal. Jadi jangan salah pilih, teman-teman. Harus memiliki iman yang benar.
Karena iman yang salah mustahil dia untuk merebut hidup yang kekal. Dibutuhkan karakter yang baik untuk merebutkan hidup yang kekal. Oh iya, benar. Kalau kamu nggak memiliki karakter yang baik, nggak akan menang. Itulah makanya dikatakan matikan segala kedagingan dalam hidupmu supaya engkau memiliki karakter yang benar, karakter yang baik. Ayat 12, pertandingan dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Wow, kita harus rebut hidup kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar-ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Dikatakan itu di ayat 12 itu. Mengapa kita harus bertanding dalam iman yang benar? Karena jika kita bertanding dengan benar, kita akan memperoleh hidup kekal. Peraturan yang benar itu mengikuti kehendak firman. Pernahkah Anda melihat pertandingan? Pasti pernah kan? Demikian juga kita saat ini, kita tuh sedang bertanding, saudara-saudara, untuk mempertahankan iman kita. Kita harus berjuang dengan benar apa yang membuat kita menang dalam pertandingan yang benar, yaitu karakter yang benar, yang tidak bertentangan dengan firman. Seperti peperangan atletik ya, mempertahankan agar bisa menang. Keselamatan hanya datang dari Tuhan. Milikilah mental yang baik sebagai seorang prajurit Allah. Pertandingan harus dipersiapkan dalam pertandingan dengan melatih diri kita. Dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Berkata kita harus berjuang. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk apa yang akan datang, hidup kekal. Kita harus berjuang untuk melatih diri kita, beribadah agar kita bisa mempertahankan iman untuk memperoleh hidup kekal. Pertandingan membutuhkan pengorbanan, saudara-saudara. Membutuhkan penderitaan agar kamu tidak mati kelak. Di Wahyu 2 ayat 11b berkata, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi kalau orang yang bertanding itu ada tenaga, ada upaya yang diusahakan supaya menang. Kenapa kita harus menang? Kata kitab Wahyu 2 ayat 11 ini. Kenapa? Supaya kita jangan mati yang kedua. Mati yang kedua itu adalah mati untuk selama-lamanya, saudara-saudara. Tidak memperoleh kehidupan kekal. Nah, saya mau berbagi kepada saudara. Ada ilustrasi yang saya dapatkan dari grup WA kemarin ya. Ada kisah seorang gadis cacat yang kakinya hanya ada satu. Dan ikut bertanding maraton. Gadis ini dia berjalan menggunakan tongkat. Untuk membantu dia berjalan menggunakan tongkat ini. Jadi untuk membantu dia berjalan dia gunakan tongkat. Nah, waktu itu dia ikut pertanding maraton kan. Orang-orang yang melihat dia sambil memberikan kesan merendahkan dia. Mereka melihat memperlihatkan wajah yang tidak menyenangkan. Kalau di Amerika ini berkata, dia kasih saya dirty look. Dirty look, penampilan wajah yang kotor gitu. Yang mimik wajahnya yang enggak benar. Tapi apa reaksi dari wanita ini? Gadis ini tetap mau ikut dalam perlombaan ini. Para peserta lomba yang fisiknya normal sudah mencapai garis finish terlebih dahulu. Lantas bagaimana dengan gadis ini yang hanya punya kaki satu? Gadis ini terus berjuang untuk menang agar mendapatkan hadiah. Untuk apa dia mendapatkan hadiah? Untuk dapat membiayai ayahnya yang sedang sakit. Dalam pertandingan gadis ini terjatuh, saudara. Terkuras tenaganya, dari wajahnya kelihatan gadis ini sangat letih. Tubuhnya sangat lemah.
Dia mengumpulkan tenaganya untuk bangun dan melanjutkan berjalan. Gadis ini berjuang, saudara-saudara. Dengan perjuangan yang berat, akhirnya dia berhasil mencapai garis finish. Nih, semua peserta yang melihatnya berubah mimik wajahnya, memberikan tepuk tangan kepada dia. Ini sangat menyentuh hati kita, saudara-saudara. Saya terutama waktu melihat ilustrasi ini, kesaksian ini, sangat menyentuh hati saya. Yang memenangkan pertandingan ini, ya saudara-saudaraku, yang pertama mencapai garis finish, rela. Dia memberikan hadiahnya kepada wanita ini, kepada gadis ini. Bahkan orang-orang yang melihatnya di situ memberikan sumbangan kepada dia untuk membiayai kesembuhan sang ayah. Ilustrasi ini kita harus berjuang. Itu artinya berjuang untuk menang. Bayangkan saudara-saudaraku, kalau kita nggak berjuang, kita kalah, kita akan menyesal. Karena hidup kita ini adalah suatu pertandingan. Itu yang dimasukkan sama Paulus. Kita harus bertanding untuk mengalahkan dunia ini. Nah, tema hari ini berjuang merebut hidup. Nah, pertanyaannya, bagaimana berhasil kalau tidak ikut pertandingan? Harus ada pertandingan baru kita berjuang untuk menang. Jadi tanpa pertandingan, tidak akan tahu seberapa besar kekuatan dan potensi kita untuk meraih kemenangan. Saya mengerjakan ini berdarah-berdarah, teman. Ibu Jenny yang ada di tengah-tengah kita, dia menyaksikan bagaimana perjuangan saya. Saya disalah mengerti orang, saya dihina orang. Tapi Ibu Pendeta Yongki dulu pernah bilang saya, Bu Heni, jangan membela diri, berjuanglah, berjuang pas. Apa Bu? Supaya Ibu berkemenangan. Saya berterima kasih loh, bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang memberikan saya banyak nasihat. Bagaimana dengan Anda? Kalau orang memberikan nasihat, terus Anda cuekin. Saya enggak. Saya bisa menyebut nama-nama hamba-hamba Tuhan yang mengubah hidup saya. Termasuk Pendeta Erastus. Yang mengubah kehidupan saya. Nah, saya lanjutkan. Seperti Paulus menasihatkan Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Demikian juga kita harus berjuang dan merebut hidup kekal. Ada amin, saudara? Puji syukur kalau melalui renungan hari ini kita mau bertekad, mau berjuang mengatasi segala ujian kehidupan. Apabila saya, Anda, bisa mengatasi diri sendiri, semua ini karena Tuhan yang memberikan pertolongan. Sehingga kita sanggup berjuang dan akhirnya bisa memenuhi persyaratan menjadi umat Allah yang memiliki karakter ilahi. Kita berjuang agar diterima menjadi tim sekerja Allah, rekan sekerja Allah. Kalau Timotius bisa, kita juga bisa berkemenangan. Oleh sebab itu, jangan berhenti berjuanglah merebut hidup kekal itu. Kata Paulus, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan. Sembarangan memukul. Bukan. Kata Paulus. Aku berlari karena aku ada tujuan. Aku berjuang karena aku ada tujuan. Kalau Paulus demikian, juga kita harus berjuang. Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku ditolak. Kalau Paulus bisa berkata demikian, kita pun harus berkata demikian kepada diri kita agar kita jangan sampai ditolak. Berjuanglah memperoleh hidup yang benar.
Hari ini Bapak Ibu, surat 1 Timotius 6 ini itu membicarakan tentang apa yang telah saya sampaikan kepada kalian. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Saya sendiri yang merenungkan firman ini, saya menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, hari ini kami belajar tentang hidup yang sesuai seperti apa yang diajarkan Paulus kepada kami. Kalau Paulus dulu bukan umat yang percaya, tetapi Tuhan Engkau mengizinkan Paulus menjadi umat percaya. Begitu juga saya dulu Bapak, saya bukan umat percaya dan sekarang saya menjadi umat percaya. Banyak kami Tuhan yang dulu kami tidak mengenal Engkau. Dan sekarang kami ada di dalam Engkau. Bantu kami Bapa, agar kami bisa menang di dalam ujian kehidupan dari hari ke hari. Bapak Surgawi, terima kasih. Saya percaya renungan hari ini akan memberkati umat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, menerima berkat dari Allah Bapa ya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kasih karunia Yesus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus sampai pada akhir zaman. Amin.